Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini, penuh dengan sukacita, mari kita sambut segala aktivitas kita di dalam kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami, membimbing kami, dan menyempurnakan segala kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami akan firman-Mu, kami nantikan dan kami sambut firman-Mu menjadi bekal kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Senin 31 Juli 2023 atau di akhir bulan ini tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia dan isinya sekalipun bisa dikuasai oleh manusia atau diberikan hak penuh oleh Allah untuk menguasai dalam tanda kutip memelihara, namun tidak ada kewenangan daripada manusia itu untuk mengatakan bahwa dunia ini bukanlah ciptaan Tuhan. Sekalipun manusia mampu menguasai dunia dan segala isinya, tanda kutip, tanpa mengetahui makna menguasai, yaitu memelihara yang diberikan Tuhan kepada dia, namun tidak bisa kita katakan bahwa yang menciptakan dunia ini adalah manusia. Demikian yang kita lihat dan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita akhir-akhir ini. Banyak orang yang ditangkap karena perambahan hutan, dan banyak hal-hal yang dilakukan di dalam memusnahkan ciptaan Tuhan, baik hutan ataupun tanah-tanah yang masih tidak memiliki Tuhan, untuk dijadikan sebagai lahan yang melanggar peraturan negara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak terfokus dalam hal itu, namun kita diingatkan bahwa dunia ini adalah hak milik daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa persoalan yang kita lihat? Persoalan yang kita lihat adalah sekalipun manusia mampu membuat segala sesuatu itu baik, namun segala sesuatu yang diciptakan manusia itu belum tentu mampu membuat ciptaan Tuhan yang lain itu senang dan membuat Tuhan itu senang. Tetapi sebaliknya, apa yang diciptakan oleh Tuhan membuat kehidupan manusia itu nyaman dan tenang. Karena itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah saling menjaga dan saling memelihara. Binatang buas, kalau dia nyaman di dalam habitatnya, pasti tidak akan mengenal. Dan lain-lain sebagainya. Ketika dia tidak disakiti, dia tidak diganggu, pasti kehidupannya akan nyaman. Demikianlah yang kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Habakuk sebagai nabi Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adanya ketidakadilan, adanya penindasan-penindasan,
adanya kriminal yang begitu terjadi. Banyak orang yang melakukan hal itu sebagai suatu tujuan kehidupannya, untuk meraih suatu kekuasaan, untuk meraih suatu kehebatan dalam kehidupan. Namun itulah yang diprotes oleh Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa orang-orang yang melakukan seperti itu tidak dihukum setimpal dengan apa yang dilakukan? Justru mereka masih hidup berkeliaran. Mereka hidup berkesinambungan dengan kemewahan dan kuasa yang begitu mereka lakukan. Namun pertanyaan yang dilakukan oleh Habakuk kepada Tuhan, sekalipun dia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dirinya, tetapi melalui pertanyaan itu dia mau mengerti apa sebenarnya tujuan daripada Tuhan. Karena itu di tengah-tengah jawaban yang tidak begitu memuaskan dalam hatinya, dia tidak membenci Tuhan, tetapi dia mau mengubah bahwa tidak akan ada lagi kejahatan, penindasan, kriminalisasi di tengah-tengah dunia ini. Namun dia mau menunjukkan dengan cara bagaimana. Yang pertama, dia katakan bahwa dia harus mencari Tuhan dengan kesabaran. Dia mau mengundang kita untuk mencari Tuhan dengan kesabaran dalam kehidupan kita. Karena dengan mencari Tuhan, dia katakan itu sama dengan tanaman di musim kering yang merindukan air. Tidak cukup mencari Tuhan itu hanya sekali. Tidak cukup mencari Tuhan itu hanya di dalam kesenangan, tetapi sekalipun kita menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan, sama dengan suatu pohon di musim kering, dia merindukan air karena dia selalu bertahan hidup dan mencari sumber air itu dan menanti sumber air itu, maka suatu saat air itu akan datang dan dia kembali tumbuh dengan segar. Itulah yang diinginkan oleh Habakuk. Dia katakan, sekalipun saya tidak puas dengan jawaban yang diberikan Tuhan, karena orang yang melakukan kejahatan itu tidak dihukum, orang yang melakukan penindasan itu tidak dihukum, namun saya mencari Tuhan dan saya akan menemukan jawaban itu dengan mencari Dia. Dan yang kedua, Habakuk mengatakan bahwa orang harus hidup di dalam iman. Orang harus hidup di dalam iman. Kehidupan orang di dalam imannya itulah menunjukkan bahwa orang itu hidup di dalam kebenaran. Tentu orang kalau hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan pernah menindas orang lain. Dia tidak akan pernah memperlakukan orang lain itu dengan tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban. Namun di satu sisi, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang melakukan penindasan kepada orang lain, sekalipun orang lain itu memperjuangkan hak kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Karena kita sering melakukan sistem, ketika saya senang apapun yang dia lakukan, saya mencintai dia, saya mengasihi dia, saya mau memperjuangkan hak dia. Tetapi ketika saya benci dia, apapun yang dia lakukan, baik itu kebenaran, baik itu memperjuangkan hak dan kewajiban, saya tidak akan pernah mengakui kebenaran yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika akan terjadi seperti itu dalam kehidupan kita, maka kita akan membangun embrio-embrio perpecahan, penindasan, persoalan, permasalahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar dengan hal itu. Nyatakan kebenaran, bela hak orang-orang yang lemah. Jangan karena Anda itu hanya suka dengan dia. Jangan karena Anda itu cinta dan simpati terhadap dia. Tetapi marilah menjadi pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan. Jangan melihat orang siapa dia, tetapi lihatlah bahwa di dalam Tuhan keadilan dan kebenaran itu akan tercapai.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ada satu program dari gereja kita HKBP, dari program semua jemaat HKBP, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Kita harus menjaga keadilan, mempertahankan keadilan. Kita harus menjaga dan mempertahankan perdamaian. Kita harus menjaga dan mempertahankan keutuhan daripada ciptaan. Karena dengan sesuatunya adil, dengan sesuatunya damai, dengan sesuatunya utuh apa yang diciptakan oleh Tuhan, maka hidup kita nyaman. Terjadi bencana di mana-mana, terjadi kejahatan di mana-mana, itu karena ketidakadilan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi pelaku-pelaku keadilan, pelaku-pelaku perdamaian, pelaku-pelaku pemelihara akan ciptaan Tuhan. Karena itu apapun yang kau lakukan dalam kehidupan cukup hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah apa yang kau lakukan hanya untuk menunjukkan siapa dirimu. Apa yang kau lakukan jangan pernah hanya menyatakan bahwa kebencianmu untuk sepihak dan keberpihakanmu untuk seseorang. Tetapi lakukan sesuatu itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kehidupan kami telah Tuhan sempurnakan melalui firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa akan bisa terjadi kejahatan, kriminalisasi, penganiayaan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu bisa terjadi Tuhan pada saat ini di depan mata kami. Ada banyak Tuhan penindasan-penindasan. Sekalipun penindasan itu tidak dilakukan dengan fisik, tetapi kami yakin bahwa penindasan itu bisa dilakukan dengan pembulian, pembunuhan karakter, dan sebagainya. Tetapi kami yakin Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui Nabi Habakuk pada pagi hari ini kami diingatkan kami harus mencari Tuhan dan mendapatkannya. Karena kehidupan kami akan kebenaran Tuhan sama dengan sebatang pohon yang tumbuh di musim kering yang merindukan air. Demikian kehidupan kami setiap hari, merindukan firman-Mu yang menjadi pedoman kehidupan kami. Dan kami juga melalui firman-Mu pada pagi hari ini diingatkan supaya kami hidup di dalam kebenaran melalui iman. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya kalau pada pagi hari ini Tuhan akan memperkenankan atas seluruh permohonan kami. Kami berdoa buat kehidupan jemaat, buat segala aktivitasnya. Dan kami berdoa secara khusus jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan, berikan pertolongan kasih setia-Mu. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan, apapun yang dilakukan oleh orang-orang di dalam segala apa yang dia inginkan dan apa yang dia pikirkan yang menjadi kebenaran bagi dirinya, kami yakin Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan bangsa dan negara kami ini diporak-porandakan oleh karena keinginan, karena Tuhan telah menjadikan bangsa kami ini di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kuasa-Mu yang selalu menyatukan kami. Dan kami berdoa Tuhan juga khusus kepada gereja-Mu HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai setiap para hamba-Mu melayani dengan baik. Tuhan berkati dia dengan kebijaksanaan, dengan kerendahan hati. Dan begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati, dan biarlah setiap kehidupan mereka berikan untuk kemuliaan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini. Di dalam segala proses dan program pelayanan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami untuk melakukan segala pelayanan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
ke dalam tangan pengasihan. Kami serahkan segala aktivitas setiap jemaat hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, muliakan Tuhan.